Setiap negara hampir pasti memiliki pasukan khusus yang bertugas melindungi negara baik dari ancaman dalam maupun luar. Nah, pasukan ini biasanya memiliki tugas untuk menjalankan misi yang sulit dan hampir mustahil bagi kebanyakan orang biasa. Kondisi latihan aja nih, pasukan ini menghadapi tingkat kesulitan yang tinggi dan beberapa di antaranya bahkan harus mengalami korban loh. Seperti pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang sudah kehilangan 17 orang selama 2 dekade terakhir dalam latihan khusus yang diberi nama Hell Week atau Minggu Neraka. Gak heran sih, memang pasukan ini ada dari pilihan terbaik dari yang terbaik. Nah lantas, negara mana yang memiliki pasukan khusus terbaik di dunia? Kita mulai dari Golden Division, pasukan khusus yang berasal dari Irak. Nah, ngomongin negara dengan julukan 1001 malam ini, nama ISIS adalah nama kelompok yang gak bisa dilupakan. Bagaimana tidak? Kelompok ini telah membuat banyak kekacauan dengan jumlah korban mencapai 370.000 orang. Nah, sebagai perbandingan nih, jumlah ini hampir sama dengan total penduduk Yogyakarta loh. Bisa kebayangkan gimana menakutkannya kelompok ini. Tapi jangan salah, sekuat-kuatnya kelompok ini akhirnya dibuat rata juga oleh Golden Division. Gimana nggak rata? Pasukan khusus negara dengan luas 438.000 km persegi ini nyatanya dilatih Amerika Serikat loh. Lansir dari paper dengan judul The Iraqi Counter-Terrorism Service, Golden Division adalah pasukan khusus Irak yang diisi relawan dari kaum Sunni hingga Kurdi Arab, yang dilatih langsung oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Nah, salah satu operasi yang paling terkenal adalah misi pembebasan kota Mosul dari ISIS yang dimulai Oktober 2016 hingga Juli 2017. Selanjutnya ada New Zealand Special Air Service. Pasukan ini bermarkas di New Zealand atau salah satu negara kecil di Oseania. Tapi jangan salah, kecil sih kecil, tapi negara dengan jumlah populasi 5 juta ini berhasil buat pasukan yang gak bisa dianggap remeh loh. Saking kerennya nih, kelompok elit ini telah melakukan banyak operasi militer seperti Perang Vietnam, konflik Afghanistan, konflik Indonesia-Malaysia pada tahun 1965, dan masih banyak lagi. Tarikin lagi nih, pasukan ini berhasil menciptakan reputasi yang mendunia. Prestasi ini pun diakui secara internasional, termasuk oleh George W. Bush, mantan Presiden Amerika Serikat ke-43. Fakta menarik lainnya adalah hubungan yang kurang harmonis dengan Indonesia. Pasukan ini memilih berlawanan dengan Indonesia di beberapa konflik, seperti konfrontasi Indonesia-Malaysia dan pembebasan Timor Timur. Nah, usut punya usut nih, pasukan khusus New Zealand memiliki pelatihan dan sistem yang mengadopsi sistem pasukan khusus Inggris. Tak heran sih, jika pasukan ini berlawanan dengan Indonesia, Malaysia lahir dari Inggris. Dah ngomongin The Three Lions nih, rasanya tidak lengkap jika tidak menyebut SAS atau Special Air Service. Pasukan ini pertama kali dibentuk pada tahun 1941 dan Perang Dunia II menjadi misi pertama dari pasukan khusus Inggris ini. Tak heran jika militer elit ini masuk dalam daftar 5 pasukan terbaik dunia. Selain itu, terlibatnya SAS di konfrontasi Indonesia-Malaysia untuk melawan Indonesia menjadi bukti jika pasukan ini memiliki kemiripan dengan pasukan khusus New Zealand. Meski demikian, salah satu operasi yang paling terkenal adalah ketika SAS memberikan bantuan kepada Kesultanan Oman. Nah, yang belum tahu nih, negara Timur Tengah ini tercatat mendapatkan bantuan sebanyak 2 kali dari pasukan khusus Inggris, yakni konflik saudara pada tahun 1958 dan pemberontakan komunis Cina pada tahun 1970. Melihat sejarah pasukan ini, wajar jika seleksi dan pelatihan pasukan khusus Inggris termasuk yang paling mematikan. Saking sulitnya nih, terdapat 3 dari pasukan SAS yang harus gugur saat menjalani pendidikan dan latihan dasar pada tahun 2013 silam. Gak heran jika media internasional seperti Business Insider menulis jika pasukan khusus Inggris menjadi yang terbaik kedua di dunia. Selain pasukan khusus Inggris, Business Insider juga memasukkan Alpha Group yang merupakan pasukan khusus Rusia sebagai salah satu pasukan khusus terbaik di dunia.
Militer elit Rusia ini resmi terbentuk pada tahun 1974 dengan fokus utama dalam tugas anti-terorisme. Salah satu operasi Alpha Group yang paling terkenal adalah saat pasukan ini memimpin serangan ke Istana Tajbek di Afghanistan pada tahun 1979. Menariknya nih, pasukan khusus ini berbeda dengan kebanyakan pasukan khusus lainnya karena tidak hanya fokus pada masalah terorisme. Dicatat, pasukan ini sering terlibat melawan gerakan intelijen negara lain, seperti CIA dari Amerika Serikat, MI6 dari Inggris, dan masih banyak lagi. Nah, usut punya usut nih, pasukan khusus ini nyatanya dibentuk oleh mantan ketua komite KGB atau Badan Intelijen Rusia. Tidak lengkap rasanya jika menyebut Rusia tanpa menyebut Amerika. Kedua negara ini bersaing di hampir semua lini hingga menjadi topik panas seluruh media internasional. Terlebih, negara pemansa menyandang status sebagai militer terwahid di dunia. Nah, Amerika sendiri memiliki banyak pasukan khusus seperti Delta Force dari Angkatan Darat, Navy SEAL dari Angkatan Laut, dan masih banyak lagi. Tapi nih, jadi semua pasukan khusus Amerika, Navy SEAL mungkin yang memiliki pelatihan paling ekstrim. Tak ayal jika pasukan ini siap melakukan operasi di laut, darat, hingga udara. Saking sulitnya nih, 2 dekade terakhir terdapat 17 orang yang menjadi korban. Menariknya nih, pasukan ini dibentuk langsung oleh mantan Presiden Amerika John F. Kennedy. Nah, salah satu operasi yang paling terkenal dari Navy SEAL adalah pada saat menangkap Osama Bin Laden. Sosok yang dituding sebagai dalang di balik tragedi WTC pada tahun 2001. Selain Navy SEAL, pasukan khusus Amerika yang diberi nama Delta Force adalah salah satu militer elit yang ditakuti dunia. Bagaimana tidak? Dibentuk pada tahun 1977. Pasukan ini telah banyak melakukan operasi berbahaya, seperti Perang Bosnia, Perang Kartel Kolombia, dan misi senyap untuk menangkal aksi intelijen negara lain. Sama dengan Amerika, Indonesia juga memiliki banyak pasukan khusus loh. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus adalah yang paling terkenal. Soalnya nih, pasukan yang berada dalam Komando TNI Angkatan Darat ini telah banyak melakukan operasi internasional, seperti pembebasan sandera di Bandara Don Muang, Thailand, operasi pembebasan sandera perampok Somalia, dan masih banyak lagi. Terlebih, Kopassus dikenal sebagai pasukan yang kuat di segala medan dan cuaca. Tak ayal jika mantan anggota Kopassus selalu diperhitungkan untuk menjadi Panglima TNI atau pejabat pemerintahan. Sebut saja Muldoko, Prabowo, dan yang paling terkenal Luhut Binsar Panjaitan. So, yang mana nih pasukan andalan kamu? Komen di bawah ya.